Shalom semua warga kerajaan, kiranya kita lebih mengerti tentang sang raja dan kerajaannya. Maka karena itu kita melihat a love story daripada raja yang disebut dalam Alkitab di bumi ini. Contohnya adalah King David. Dalam Injil Matius, semua ada disebut raja, termasuk Salomo yang dikatakan paling kaya yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Tetapi David disebut the king. Tetapi tentu saja karena menurunkan the King of Kings, Tuhan Yesus Kristus. Suatu kejadian di dalam kehidupan pada David, yaitu ketika dia membawa kembali tabut Allah yang selama 40 tahun dibiarkan di zaman Raja Saul. Dibiarkan saja. Dan David berkata, aku tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan baik. Ya, bukan wallpaper ya, tapi dipapani dengan baik. Tetapi kemah Tuhan ada di mana? Dia membawa kembali tabut perjanjian itu. Dan ketika dia pulang, tanda orang yang berkenan pada Tuhan hidupnya keluar berkat. Ayat 20 berkata David bless, ya, memberikan berkat, barak kepada seisi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Michal binti Saul. Menarik sekali tidak disebutkan Michal istri David, tapi Michal binti Saul. Kita tahu bagaimana ketika David mengalahkan Goliat, ada satu janji yang tidak dipenuhi oleh Raja Saul, yaitu menyerahkan putri pertama Merab, yaitu untuk menjadi istri pada David. Sebaliknya dia serahkan pada orang lain. Ya, dia wan prestasi saudara. Tetapi Michal, putri yang kedua yang paling kecil, ya, putri daripada Raja Saul, mencintai David. Dan kita tahu Michal jadi istri pertama daripada David. Tapi kemudian pada suatu timbul iri hati dan dengki pada Saul. Dan David melarikan diri menjadi public enemy, wanted number one di kerajaan daripada Saul. Dan Michal juga diserahkan pada orang lain tuh, namanya Paltiel. Mungkin seorang pengusaha begitu. Tetapi ketika David menjadi raja di Hebron. Ya, di Hebron pada saat itu dia menuntut kepada Isboset, putra daripada Saul, untuk memberikan kembali Michal. Saya tahu ini dilarang firman Tuhan ya. Kalau orang sudah menikah dengan orang lain lalu kembali perjanjian lama ya, dia tidak boleh kembali menjadi istri pada David. Karena kita mengatakan Michal binti Saul. Dan memang dia lebih mirip Saul, tidak mirip dengan David. Kalau orang menikah mestinya kan jadi lebih mirip. Ini pernikahan politik saudara. Dan kemudian dia merendahkan David. Raja Israel menelanjangi diri. Karena David menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara tahu di dalam kerajaan zaman dulu ada pelawak yang disebut jester. Yang membuat raja itu tersenyum sukacita. Dia membuat gerakan lucu-lucu. Itu yang dilakukan oleh David. Dia tidak menari secara koreografi. Dia memandang ke atas dan ingin membuat Tuhan senang. Dan apa yang terjadi? Michal tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya. Dia bukan mandul saudara. Tetapi tidak lagi ada hubungan yang intim dengan David. Sampai akhir hidupnya. Ini kita lihat contoh bagaimana tidak menyenangkan sang raja. Penghinaan yang keluar. Ada seorang suami tanya Tuhan, dulu istriku kayak malaikat, sekarang kayak setan. Tuhan bilang, aku menciptakan dia jadi malaikat. Kamu yang buat dia jadi setan. Itu satu ungkapan gitu aja. Dalam Tuhan tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau engkau tidak menyenangkan sang raja, bukan berkat yang datang. David memberkati seisi rumahnya. Saya percaya penjaga pintu diberkati. Tetapi Michal menolak dengan menghina. Jangan menghina sang raja. Dan engkau tidak akan mendapatkan berkat daripada dia. God bless you, warga kerajaan. A sad love story. Amen.